Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kelas menulis online kita. Ujung penamu, senjata dakwahmu. Kita sudah pertemuan yang ketiga dan hari ini saya segera mulai saja karena MC-nya tidak bisa mendampingi saya karena masih dalam perjalanan. Malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana menulis buku non-fiksi itu. Jadi kalau kita lihat 3 genre penulisan buku itu ada 3 ya. Yang pertama adalah buku-buku fiksi. Jadi buku-buku fiksi itu adalah buku-buku yang ditulis berdasarkan imajinasi. Jadi daya khayal. Ya, tetapi sebenarnya banyak buku-buku fiksi yang inspirasinya itu dunia nyata. Maka nanti akan muncul genre baru yang namanya faksi. Jadi ada 3 genre. Yang pertama adalah fiksi, penulisan fiksi, dan yang ketiga adalah non-fiksi. Jadi kalau fiksi itu bisa berbasis, jadi kalau fiksi itu berbasis imajinasi, ya. Tapi kalau non-fiksi itu berdasarkan data, fakta, dan biasanya bentuknya adalah pemikiran, gagasan, ide. Sementara kalau faksi itu adalah perpaduan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi bisa jadi inspirasinya itu nyata, tapi ditulis dengan gaya fiksi, ditulis dengan gaya novel, seperti orang menulis novel ataupun cerpen. Nah, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana penulisan karya buku yang berupa non-fiksi. Jadi saya ulangi, bagi yang baru datang, ada 3 jenis tulisan di dalam penulisan buku itu. Jadi yang pertama adalah fiksi. Fiksi itu adalah tulisan yang berbasis pada imajinasi, daya khayal. Umumnya tulisan ini merupakan karya sastra. Bisa cerpen, bisa novel, bisa puisi, bisa naskah drama. Nah, itu berarti penulisan fiksi. Yang kedua, genre yang kedua adalah non-fiksi. Non-fiksi itu adalah tulisan yang berbasis pada data. Berbasis pada data, berbasis pada fakta. Ada yang bersifat populer, ada yang serius, atau yang ilmiah. Nah, misalnya contohnya artikel, essay, features, berita, ataupun resensi. Nah, di dalam penulisan buku juga ada yang model non-fiksi. Kemudian model yang ketiga adalah faksi. Faksi itu tulisan yang merupakan gabungan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi sebenarnya tulisan ini disusun berdasarkan fakta. Namun disajikan mirip dengan kisah, seperti layaknya cerpen atau novel. Nah, contohnya biasanya adalah kisah sejarah Nabi dan para sahabatnya. Kemudian tulisan-tulisan autobiografi atau biografi itu biasanya ditulis dengan gaya cerpen atau novel. Maka genrenya disebut dengan faksi. Nah, kita bisa berkonsentrasi nanti menulis itu. Boleh salah satunya, boleh menguasai ketiga-tiganya. Tidak masalah. Tinggal kita pelajari saja hakikat setiap jenisnya. Nah, bagaimana nanti kalau kemudian kita menulis buku, apakah itu bentuk fiksi, non-fiksi, atau faksi, itu tergantung dari keinginan kita masing-masing. Setidaknya teman-teman masih ada 10 topik keren, ya, topik keren yang masih menjadi hit menulis buku di Indonesia, bahkan juga di dunia. Jadi kalau kita ingin menulis dan kira-kira buku itu masih terserap pasar atau tidak, masih ada 10 topik keren. Yang pertama adalah tentang spiritualitas. Ya, tentang spiritualitas, tentang agama, ini topik-topik yang masih keren, topik-topik yang masih banyak dibutuhkan, ya, masih banyak diserap oleh pasar. Ya, kemudian bisnis, ya, topik-topik mengenai bisnis, mengenai entrepreneurship, ini juga topik-topik yang bisa diserap, masih topik-topik keren, ya, untuk menjadi hit di dalam menulis buku di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah mengenai motivasi. Ya, topik-topik tentang motivasi, tentang pengembangan diri, tadi tentang entrepreneurship, tentang bisnis,
tentang agama, tentang spiritualitas. Ini adalah topik-topik keren yang masih bisa diserap, ya, topik-topik hit yang kalau kita menulis buku dengan topik ini, insya Allah masih diminati oleh banyak pembaca. Jadi tentang motivasi dan pengembangan diri. Kemudian topik-topik tentang kesehatan, ya, dunia kesehatan. Topik tentang pendidikan atau parenting, ini juga sangat diminati oleh pasar, tentang pendidikan. Kemudian tentang gaya hidup, tentang hobi, tentang teknologi, ya, tentang kewanitaan, tentang hiburan. Ini beberapa topik yang masih hit di dunia buku di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita menyajikan sebuah tulisan itu? Itu juga akan terjadi 3 jenis wacana. Wacana yang pertama adalah deskripsi. Jadi penggambaran dengan kata-kata suatu benda, satu tempat atau keadaan dengan kata lain deskripsi. Jadi deskripsi itu merupakan hasil observasi kita yang kemudian disampaikan dengan kata-kata. Berarti ini menyajikan tulisan dengan wacana deskripsi. Yang kedua adalah dengan narasi. Nah, narasi itu cerita yang didasarkan pada sebuah urutan, sebuah kejadian atau peristiwa, di mana peristiwa itu dialami oleh tokoh yang mengalami konflik tertentu. Nah, yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi itu menyingkap sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar, kemudian masih tertutupi, masih tersembunyi, dan itu kemudian menjadi jelas adanya. Ini adalah kalau kita menulis dengan wacana eksposisi. Nah, sekarang kemudian saya masuk pada pembahasan bagaimana menulis buku non-fiksi itu. Tadi sudah saya jelaskan, non-fiksi itu berarti berdasarkan data, fakta. Jadi ada ide, ada gagasan, ada data dan fakta. Maka bagaimana membuat buku non-fiksi yang menarik itu? Yang pertama, kita harus menemukan ide. Jadi ide buku non-fiksi itu. Jadi ide buku non-fiksi itu bisa berasal dari keahlian kita. Anda misalnya jadi guru, Anda bisa menulis bidang keahlian di mana yang Anda ajarkan. Atau Anda bisa menulis tentang hobi. Anda bisa menulis tentang topik-topik yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi Anda harus temukan ide pertama itu. Ya. Kemudian setelah temukan ide, Anda mulai menuliskan apa saja minat Anda. Jadi setelah sudah temukan ide, Anda bisa mulai browsing internet. Anda bisa mulai mengumpulkan bahan. Ya, dari ide itulah kemudian Anda menentukan peta pikiran. Nah, nanti di dalam buku saya yang 90 hari menulis buku, itu ada tahapan-tahapannya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, dan seterusnya. Sampai 90 hari naskah Anda sudah sampai pada penerbit dan sudah siap dicetak. Kemudian yang kedua, Anda mengumpulkan data. Jadi menulis buku non-fiksi itu memang berbeda dengan menulis naskah buku fiksi. Kalau naskah buku fiksi, itu membutuhkan lebih banyak imajinasi. Nah, kalau menulis buku non-fiksi justru tidak menguras energi karena kita cukup menuliskan informasi dan fakta. Namun berarti kemudian kita tidak bekerja keras. Jadi kita mengumpulkan informasi dan fakta, kemudian kita punya gagasan, terus kemudian kita memberikan solusi, dan kita nanti bisa mengembangkan tulisan itu dengan model peta pikiran, sebagaimana yang saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Kemudian yang ketiga, kita membuat konsep buku. Jadi kita memerlukan konsep yang spesifik, ya, yang jelas, agar bisa fokus di dalam menulis buku non-fiksi itu. Jadi kita membuat buku seperti apa? Misalnya, apakah kita ingin membuat buku seperti panduan praktis? Nah, berarti pola how to itu. Kemudian atau kumpulan-kumpulan kisah inspiratif. Anda punya banyak artikel, kemudian dikumpulkan. Artikel-artikel itu yang temanya serumpun, kemudian Anda tambahi, Anda pengayaan, kemudian ditambahkan data dan fakta, kemudian kasih contoh, kasih testimoni, maka jadi buku, bisa. Jadi kita bisa membaca buku dengan jenis yang sama misalnya. Jadi kita nyari di toko-toko buku, kira-kira, aduh, aku ingin nulis buku modelnya kayak gini. Nah, nanti Anda bisa baca itu, Anda lihat bagaimana cara menyajikannya. Jadi Anda bisa tiru, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini membuat konsep buku. Setelah itu kemudian Anda masuk gaya bahasa. Nah, tentu sesuaikan gaya bahasa tulisan kita dengan keperluan naskah, jenis naskah yang kita tulis. Kalau naskah non-fiksi ya bahasanya biasanya ilmiah populer,
ya, kemudian bahasa-bahasa nulis artikel. Tapi kalau kemudian kita memilih fiksi, maka bahasa-bahasanya adalah bahasa prosa, bahasa-bahasa sastra, bagaimana kita menulis novel atau cerpen. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana menulis cerpen yang baik. Kemudian yang kelima, sertakan data pendukung. Jadi data pendukung yang kita perlukan apa untuk memperkuat ide dan gagasan kita. Jadi kita bisa menggunakan pola ada data, ada fakta, kemudian bagaimana Islam memandang persoalan itu, terus kemudian bagaimana Islam memberikan solusi praktis, dan bagaimana solusi yang idealnya. Itu kalau misalnya kita menulis untuk memberikan pencerahan di dalam sekaligus juga kemudian berdakwah. Jadi sertakan data pendukung yang diperlukan. Kemudian tulislah bagian-bagian naskah buku dengan lengkap. Jadi setelah kemudian kita membuat kerangka berpikir, outline ya dari buku itu, atau dalam bahasa saya adalah alur bukunya atau kerangka berpikirnya, itu sebenarnya sudah daftar isi. Dari daftar isilah kemudian kita teruskan melengkapi bab-bab selanjutnya. Setelah itu kemudian tentukan judul. Jadi judul itu bisa terakhir saja. Jadi setelah naskahnya selesai, dibaca ulang, kemudian kita bisa menentukan judul. Kemudian jangan lupa setelah itu baru ngedit. Nah, jadi ngedit itu terakhir, diedit. Jadi self editing. Gunakan cross check data. Nah, setelah itu dibaca lagi, Anda print lagi, Anda print suruh baca teman atau keluarga. Setelah kemudian suruh kasih pendapat. Nah, setelah itu diperbaiki, baru kemudian dikirim proposal atau contoh tulisan ke penerbit. Ya, contoh tulisan ke penerbit. Itulah kira-kira teman-teman sekalian tahapan-tahapan ketika menulis buku non fiksi. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Jadi memang ini saya buka forum tanya jawab, jadi biar juga enak. Silakan kalau bertanya. Jadi ada beberapa teman yang sudah kirim sama saya outline-nya, kerangka berpikirnya. Ya, jadi nanti tinggal neruskan pada bab-bab selanjutnya, seperti Mas Bayu, ya Mas Bayu sudah kirim itu. Kemudian beberapa ada yang menulis tentang dia mengumpulkan doa-doa mustajabah yang ada dalam Al-Quran. Nah, dia sudah bikin kerangka berpikirnya, daftar isinya, sehingga sekarang dia sudah mulai per bab untuk melanjutkan tulisannya. Silakan teman-teman sekalian, kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, inilah pengantar dari saya, monggo. Jadi ini saya langsung buka, saya langsung sampaikan materi, saya sekaligus menjadi moderatornya, monggo. Jadi kalau bertanya dibuka, di-unmute saja. Jadi mute-nya dibuka. Silakan, masih ada waktu. Kita sampai jam 7 lebih 10 menit. Monggo, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi memang ini forumnya adalah yang namanya kelas menulis. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Buku panduannya sudah saya siapkan 90 hari menulis buku. Tapi memang edisi yang amat terbatas. Jadi kalau sudah habis ya nanti Anda hanya akan dapat e-booknya. Ini tinggal 7 mungkin. Tinggal 6 atau sampai 7 buku karena sudah beberapa sudah saya kirim via pos tadi, beberapa teman yang sudah menginginkan beli untuk memiliki buku 90 hari menulis buku. Silakan teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan dibuka, bisa di unmute, ya mute-nya bisa disilang itu dibuka. Monggo, saya kasih waktu. Monggo. Silakan, Mas Bayu, Mbak Dwi, Mbak Karmila, Mas Mustaqim, Mas Furqon, Rifah, Mas Zainul, silakan. Waktu kita masih sekitar 35 menitan. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana menulis buku non-fiksi. Jadi saya jelaskan ada 3 genre di dalam penulisan buku itu. Ada fiksi yang berbasis imajinasi, ada non-fiksi yang berbasis data dan fakta, dan ada faksi. Faksi itu adalah gabungan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi biasanya inspirasinya itu nyata, tetapi disajikan dalam bentuk fiksi, disajikan dalam bentuk narasi atau dalam bentuk novel. Monggo teman-teman sekalian, saya buka jamutnya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo saja, langsung saja. Jadi bisa bertanya atau bisa via chatting. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Oke, siapa? Mbak Dwi. Oke, saya mute Mbak Dwi aja yang
Yang lainnya dimut. Silakan Mbak Dewi. Ya, terkait dengan jenis-jenis buku dan cara penulisan, tahapan-tahapan penulisan buku. Nah, ini saya mau bertanya ketika mau menulis buku non-fiksi, tapi dengan menggunakan gaya bahasa seperti cerita, seperti novel, seperti itu, tapi non-fiksi. Tadi kan dikatakan faksi ya, tapi di sini saya pengennya tuh bukan faksi ya. Gimana ya? Iya, maksudnya seperti itu bisa nggak? Misalnya menulis autobiografi atau biografi. Itu faksi itu. Jadi autobiografi, biografi itu adalah faksi. Oh, faksi ya. Ya, itu seperti sepatu Pak Dahlan. Itu inspirasinya dari kisah nyata Pak Dahlan. Tetapi ditulis dengan gaya apa? Novel. Ada cerita, ada penokohan, ya kan? Ada settingnya, ya. Itu bentuknya faksi. Jadi kisah nyata, tetapi ditulis dalam bentuk apa? Cerita atau novel. Jadi biografi dan autobiografi itu termasuk faksi. Genre yang ketiga, boleh, nggak apa-apa. Kelas menulis angkatan pertama itu banyak yang menulis model kayak gitu. Jadi kisah hidupnya, ya kisah nyata hidupnya dari nol sampai jadi kepala sekolah, sampai jadi pengawas, itu dia tulis bagaimana dia merajut impiannya. Jadi ada yang saya kasih judul The Power of Dream, ya merajut asa dan impian. Nah, boleh, monggo. Karena kadang-kadang kisah hidupnya Habibur Rahman El-Shirazi itu menulis faksi juga. Ayat-ayat cinta itu faksi, kisah nyata. Tapi ditulis dengan gaya novel. Namanya disamarkan jadilah novel ayat-ayat cinta. Jadi karena dia memang pernah kuliah di Al-Azhar Mesir, dia memang tahu betul lekak-lekuk jalan-jalan tikus di Mesir. Sehingga kalau kemudian kita membacanya, itu seakan-akan kita dibawa ke lorong-lorong likak-likuk di kota Kairo di Mesir, kemudian bagaimana suasana Al-Azhar, karena memang dia kuliah di sana. Dan itu kisah nyata dia, tapi kemudian disamarkan, namanya disamarkan, jadilah kemudian novel ayat-ayat cinta. Jadi sebenarnya genrenya faksi. Oke, demikian Mbak Dewi. Boleh, silakan kalau mau, bisa dikirim nanti ke email saya, alur-alurnya. Ada beberapa yang sudah saya bimbing dan ada yang sudah jadi buku di kelas yang pertama itu. Ada sekitar 16-17 orang. Dan mungkin 2 minggu lagi sudah jadi. Dia nyetak sesuai dengan pesanan karena ber-ISBN, penerbitan Indi, dan bukunya masuk di perpustakaan nasional karena ISBN. Tapi dia nyetak sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau dia nyetak cuma 50, 100, memang jatuhnya lebih mahal. Karena nyetak jumlah sedikit. Tetapi biar ISBN dan masih bisa terjangkau. Kecuali kalau nyetak cuma 5 buku atau 10, itu biasanya teman-teman yang karena menulis buku untuk kepangkatan, untuk guru, untuk dosen. Ya. Baik, silakan. Ada lagi yang ditanyakan. Demikian Mbak Dwi. Segera dimulai saja kalau memang ya, pertanyaan Mbak Dwi sudah saya jawab berarti. Boleh, itu masuk faksi tadi. Silakan yang lainnya teman-teman sekalian. Monggo. Jadi di buku 90 hari menulis buku itu ada tahapannya sudah. Anda minggu pertama apa, minggu kedua apa, sampai minggu terakhir di 90 hari. Jadi di 3 bulan itu. Bagaimana kemudian Anda nyetorkan naskahnya, kemudian dan sebagainya. Ya, silakan. Monggo. Jadi ini forumnya ya tanya jawab yang namanya kelas menulis online. Jadi bukan aliran kebatinan. Jadi Anda bukan hanya mendengar saja. Ini sementara karena ada trouble streamingnya, saya rekam, nanti juga saya akan upload. Ya, saya akan upload di YouTube, tapi di channel Fakih Sarif. Silakan teman-teman sekalian. Ada pertanyaan, apakah sama tahapan-tahapan menulis fiksi dan non-fiksi, Ustaz? Tentu beda. Kalau menulis fiksi, nanti kita harus menentukan, nanti minggu depan, kita harus menentukan alur. Ya, kita harus menentukan alur bukunya. Jadi alur tulisan kita. Jadi nanti ada alur, ada penokohan, ya, ada tokoh sekaligus karakter. Jadi kita harus sudah merencanakan itu. Jadi harus ada alurnya, kemudian ada setting tempatnya karena novel, karena fiksi. Harus ada alur ceritanya, kemudian ada plot, ya. Nanti kita akan bicarakan itu minggu depan. Ada tokoh sekaligus karakter.
kemudian bagaimana konfliknya, bagaimana settingnya, ada settingnya itu, suasana tempatnya di mana, kemudian settingnya ini di perkotaan atau di pedesaan, kemudian tokoh sekaligus karakter, kemudian bagaimana alur, bagaimana plot, bagaimana konflik, terus bagaimana kemudian klimaks dan anti klimaksnya. Nah, tentu ini beda, kalau di non-fiksi kan tidak ada penokohan, tidak ada alur, kemudian tidak ada plot, kemudian tidak ada tokoh dan karakter. Nanti ada bagaimana penokohan dan karakter itu akan nampak pada dialog, ya, ada narasinya, ada dialognya. Itu kalau menulis fiksi. Jadi menulis fiksi itu ada poin-poin yang tadi saya jelaskan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana menulis fiksi. Hari ini kita akan menulis tentang non fiksi. Jadi non fiksi itu berdasarkan ide, gagasan, berdasarkan fakta dan data. Baik, demikian itu Mbak Mbak Karmila. Silakan, yang lainnya, monggo. Masih ada waktunya masih banyak ini, sekitar 20 menit. Ya, jadi memang sengaja habis maghrib karena memang nanti habis isya saya ada jadwal lagi. Jadi ini jadwalnya memang harus berhimpitan dan ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan ya sehat semua dan berkah. Baik, itu Mbak Karmila. Ada lagi? Silakan, monggo yang mau bertanya. Saya sediakan waktu setiap Kamis pagi. Jadi kalau Anda mau konsultasi dan yang memang sungguh-sungguh untuk menulis 90 hari menulis buku. Jadi memang sungguh-sungguh Anda ingin tertantang tantangan saya untuk 90 hari menyelesaikan naskah buku. Jadi 3 kali pertemuan ini sudah ada yang sudah mulai mengirimkan saya outline atau kerangka berpikirnya, daftar isi bukunya, dan minggu ini mereka sudah mulai siap. Jadi ada yang mengirimkan tentang profesi dia, ada yang menulis tentang panahan, memanah, dan filosofi memanah, ada yang menulis tentang kumpulan doa-doa yang mustajabah dalam Al-Quran, yang dia tulis, kemudian dijelaskan tentang keutamaan doa, dan doa-doa apa saja yang ada dalam Al-Quran. Itu dia cari dalam dari 30 juz itu dia kumpulkan. Terus kemudian ada yang menulis tentang bagaimana belajar bahasa Inggris itu mudah. Mas Bayu nggak salah, ya. Nah, itu outline-nya sudah jadi, sehingga kemudian dia sudah bisa langsung pada tahapan berikutnya untuk mulai dari per bab. Dan Anda tinggal mengikuti alur yang sudah saya sampaikan di buku 90 hari menulis buku. Insya Allah kalau Anda komitmen Anda bisa selesai dan bisa jadi buku karya Anda itu. Baik, silakan. Ada lagi, monggo. Monggo teman-teman sekalian. Jadi silakan bertanya. Saya kasih kesempatan dan masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya. 20 menitan, masih lama. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Judul terakhir saja, tentukan judul itu bisa terakhir saja setelah selesai dibaca, kemudian kita bisa sharekan judul itu, bisa tanya ke teman-teman, misalnya di Facebook saya punya 2 judul pilihan mana yang menarik, juga bisa digitukan. Pokoknya prinsipnya jangan diedit nanti terakhir. Ya, kalau sudah sejak awal ngedit tidak pernah selesai karyanya. Karena sudah selesai, kemudian kok gak enak bacaannya, tidak jadi nulis gitu, tidak jadi. Ya, silakan. Ada tanya lagi. Ini Mbak Sabadwi. Ustaz, bagaimana cara mengetahui selera pasar? Apakah genre fiksi atau non fiksi yang lebih banyak diminati saat ini? Jadi kalau saya sebutkan, ya 10 topik hit itu yang masih diminati oleh sampai saat ini. Jadi misalnya nulis novel pun, misalnya novel-novel, kalau novel itu musiman ya, kalau novel itu musiman, kadang-kadang itu hit gitu ya. Tapi kalau non fiksi, topik-topik keren non fiksi itu yang sudah saya sampaikan tadi itu. Jadi kalau novel itu kadang-kadang musiman. Ya, tapi 10 topik keren itu masih terus hit di dunia penulisan buku di Indonesia. Apa tadi? Satu adalah dunia agama, jadi spiritualitas. Anda perhatikan, topik-topik tentang agama, tentang spiritualitas, kemudian membuka pintu langit, menggedor pintu langit, magnet rezeki, 7 keajaiban rezeki, ya, topik-topik yang terkait dengan itu masih banyak sekali. Keajaiban kekuatan sholat duha, jadi topik-topik tentang agama. Jadi masalah agama itu masalah pribadi dan itu masih hit dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi itu buku-buku yang masih terserap pasar. Ya, tadi sudah saya sebutkan 10 topik keren itu ya. Kemudian apa? Dunia entrepreneur, kewirausahaan,
tentang entrepreneur, bisnis, ya itu masih banyak diminati. Tentang entrepreneurship, kemudian topik tentang motivasi dan pengembangan diri. Nah, saya kebetulan spesialis buku-buku saya banyak tentang motivasi dan pengembangan diri, baik yang di Erlangga maupun di Gramedia Pustaka Utama ataupun di Rosda Karya Bandung. Tapi banyak buku tentang komunikasi karena saya dosen komunikasi. Banyak itu topik-topik yang masih diminati, motivasi, pengembangan diri, pendidikan, tentang dunia pendidikan, tentang kesehatan, tentang parenting, tadi saya sebutkan, tentang gaya hidup, tentang teknologi, tentang hobi, tentang kewanitaan, tentang hiburan, atau tentang how to, ya how to itu panduan-panduan praktis apa, itu masih 10 hit topik keren yang diminati pasar buku di Indonesia. Ya, saya pikir itu, Mbak Dwi. Yang penting kita menulis, berkarya. Nah, kira-kira topiknya yang masih hit dalam dunia penulisan buku itu. Ya, bidang keahlian Anda itu juga bisa jadi ide. Anda misalnya ngajar sudah 10 tahun, 20 tahun lah. Itu kan berarti Anda menulis dunia tentang pendidikan, tentang apa yang Anda ajar. Nah, itu kan paling tidak pangsa pasar adalah siswa Anda sendiri. Jadi Anda menulis yang itu nanti dipakai oleh siswa Anda sendiri. Nah, nanti Anda bisa mencetak sesuai dengan kalau sekolahnya 200, ya nyetak 200 saja. Langsung itu terserap oleh pasar murid-murid Anda sendiri. Ya, itu. Terima kasih Mbak Dwi. Ada lagi? Silakan, monggo. Masih banyak waktu, jadi masih ada waktu sekitar 10 menit atau 20 menit. Jadi jenengan boleh bertanya ya. Jadi boleh kalau tidak berani ngomong pakai chatting ya. Kita ada fasilitas chat. Ayo monggo, masih ada sekitar kita selesai sampai jam 7 lebih 10. Jadi monggo kita hari ini bicara tentang apa? Bagaimana menulis apa itu buku non fiksi. Jadi kekuatannya adalah di data dan fakta. Nah, bagaimana nanti penyajian-penyajiannya, monggo. Di buku 90 hari menulis buku itu, saya sudah siapkan itu listnya, programnya. Jadi kalau Anda komitmen sungguh-sungguh, maka Anda akan mampu menyelesaikan dalam 90 hari menghasilkan karya tulis berupa buku. Karena ini pengalaman sudah bertahun-tahun dan sudah terbukti dan ternyata memang mereka-mereka yang saya bimbing betul-betul ternyata ada yang tidak sampai 90 hari, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih 10 hari, tapi mereka berhasil menelurkan sebuah karya dan mereka senang ketika buku itu sudah jadi dan mereka bisa sebarkan ke siswanya atau kemudian dia nyetak untuk kepangkatan ya, karena ada yang nyetak cuma 10, ada yang kemudian dia nulis biografinya atau nulis biografi ayahandanya. Kemudian dia nyetak sejumlah keluarganya dan keluarga besarnya disuruh beli. Dan itu kan juga karya yang luar biasa karena dia ingin nilai-nilai luhur dari orang tuanya, dari bapaknya itu, kemudian itu menjadi apa? Bisa dibaca oleh anak cucunya. Boleh kita menulis biografi tentang orang tua kita atau kakek kita yang misalnya pernah menjadi pejuang, pahlawan, atau kemudian bagaimana kisah sukses dia, dan itu akhirnya bisa jadi inspirasi bagi anak dan cucunya atau generasi setelahnya. Dan itu kan berpahala juga, Anda berbagi kebaikan. Anda bisa melakukan interview, wawancara, dan sebagainya. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Di tempat saya sementara terdengar adzan ya. Jadi kita dengarkan adzan dulu kalau di tempat saya. Monggo kalau ada pertanyaan bisa chatting di fasilitas chat di Zoom ini. Silakan, saya berhenti sejenak sambil mendengarkan adzan di tempat saya. Setelah itu saya akan kembali. Monggo kalau ada pertanyaan bisa chat di situ, nanti saya akan baca.
Baik, saya lanjut teman-teman sekalian. Silakan, monggo kalau ada yang bertanya tentang dunia kepenulisan buku ini. Hari ini saya membahas tentang bagaimana menulis buku non-fiksi. Tadi sudah saya sampaikan tahapan-tahapannya, dan kalau Anda ingin tahu lebih detailnya, Anda bisa bertanya, atau Anda bisa miliki buku panduannya yang saya tulis saat wabah pandemi, hanya dalam waktu 20 hari. Judulnya 90 hari menulis buku. Monggo, silakan. Anda bisa angkat tangannya atau Anda bisa unmute saja. Anda langsung ngomong dengan saya. Kalau tidak, Anda bisa menggunakan fasilitas chatting yang ada di Zoom ini. Silakan, monggo. Kalau tidak ada, ya saya akhiri. Ada pertanyaan. Setelah menulis, kemudian ini dari Mas Bayu. Setelah menulis, kemudian tulisan buku tersebut dipasarkan. Jika kita ingin secara terus-menerus menulis, serta karya-karya terus beredar di pasar, tentu dibutuhkan personal branding. Ya, kapan, bagaimana personal branding tersebut dibentuk? Baik, personal branding itu bisa kita bentuk ya saat ketika kita menulis buku pertama itu boleh. Jadi saat ketika kita menulis buku pertama, misalnya kalau kita ingin membangun branding kita, misalnya seperti saya, misalnya spiritual motivator, maka buku pertama saya adalah berbicara tentang motivasi spiritual. Dan pada awal buku sudah disebut itu, misalnya Bagi Sarif spiritual motivator. Nah, jadi itu untuk membangun branding. Jadi kalau misalnya Mas Bayu ingin membangun branding, misalnya pakar bahasa Inggris atau English teacher, misalnya apa? English teacher profesional, misalnya ingin membangun branding itu. Jadi pada saat ketika buku itu keluar, maka nama Mas Bayu juga harus disebutkan brandingnya. Karena nanti itu terus akan dipakai terus-menerus. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita menemukan personal branding? Ya caranya adalah cari bidang keahlian apa yang kita kuasai. Jadi ya temukan passion jenengan. Bagaimana cara kita menemukan passion kita? Ada 5 pertanyaan. 1, bidang keahlian apa yang kita kuasai hari ini? 2, kalau kita jalankan itu enjoy gitu, happy gitu, kayak tidak ada beban. Itu pertanyaan yang kedua. Indikator yang kedua. 3, kalau orang lain itu melakukan butuh waktu yang lama, tapi kalau Anda lakukan itu butuh waktu cepat dan hasilnya baik. Itu indikator yang ketiga. 4, sampai Anda lupa waktu karena Anda tadi menikmati. 5, seumur hidup Anda tidak akan menyesal karena Anda sudah menemukan passion itu. Jadi kalau 5 pertanyaan ini sudah Anda temukan, maka sebenarnya itulah passion Anda. Anda tinggal mengupgrade diri Anda, fokus untuk meningkatkan keahlian Anda, maka 3 sampai 5 tahun Anda akan menjadi orang yang berkelas di bidang itu. Dan biasanya personal branding itu kita dapatkan dari passion kita, dari sesuatu yang gue banget gitu, yang itu bidang keahlian kita. Maka itulah yang kemudian menjadi personal branding. Demikian, Mas Bayu. Baik, silakan. Ada lagi? Itu pertanyaan dari Mas Bayu. Silakan, monggo. Masih ada waktu. 15 menit ya, 15 menit. Silakan, monggo. Jadi Anda manfaatkan betul kelas-kelas yang menulis semacam ini untuk bertanya, sehingga kemudian setelah itu Anda kemudian action. Ya, jangan, kan kadang-kadang kita ini sering ikut ini, tapi tidak pernah action. Langsung action, tulis saja. Ya, jadi buat outline-nya, nanti kirim naskahnya ke saya, outline bukunya, kerangka berpikirnya. Nah, nanti kemudian tahapan-tahapannya nanti akan saya bimbing sampai kemudian Anda menghasilkan sebuah karya buku sesuai dengan bidang keahlian Anda masing-masing, dan Anda boleh memilih genre apapun. Baik, silakan teman-teman sekalian, masih ada waktu. Jadi ilmu itu dibuka dengan bertanya. Jadi kalau Anda tidak bertanya berarti tidak membuka ilmu. Jadi ilmu itu dibuka dengan bertanya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Bayu, Mbak Dwi tadi, kemudian Mbak Mila. Monggo yang lainnya. Tapi memang motivasi yang paling kuat itu harus muncul dari kesadaran diri kita bahwa kita menulis itu berkarya semata-mata untuk mencari ridha Allah dan ingin berbagi pada sesama. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Nah, jadi kalau kemudian kita bisa melakukan itu dan kita bisa berbagi ilmu, subhanallah, luar biasa. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaan dari siapa ini? Mbak Mila.
Apa perbedaan solusi-solusi praktis atas masalah yang dimunculkan di awal cerita non-fiksi dengan solusi tuntas yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Karena biasanya gini, ada solusi praktisnya, tapi kemudian bagaimana solusi idealnya? Nah, maka kemudian solusi idealnya itu berarti solusi yang paripurna. Nah, itu berdasarkan berdasarkan dikuatkan dengan apa dalil, dikuatkan dengan nas, dan itu sudah terbukti berabad-abad bagaimana kemudian Islam mampu menyelesaikan itu. Itu biasanya kalau dalam dunia dakwah. Dalam dunia buku-buku dakwah itu biasanya modelnya kayak gitu. Ada fakta, ada data, bagaimana data dan fakta ini bagaimana menurut Islam. Bagaimana Islam memandang itu. Dan bagaimana Islam memberikan solusi. Solusi praktisnya kayak gini, tetapi ada solusi yang jauh lebih ideal dan tuntas. Nah, Anda jelaskan. Nah, itu biasanya berdasarkan apa dalil, kemudian solusi yang paripurna, ada contoh-contoh yang luar biasa dulu di dalam sejarah peradaban Islam. Sehingga kemudian membuat pencerahan pada umat. Ya, itu jawabannya Mbak Mila. Jadi memang di situ butuh apa? Jadi butuh kemampuan membaca, jadi butuh menelaah. Itu yang kemarin pertemuan yang kedua, tidak bisa tidak kita harus membiasakan budaya literasi, budaya banyak membaca, banyak menulis. Jadi membaca, menulis. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita pahami, tuliskanlah. Ya, karena sumbernya penulis itu dengan bacaan. Jadi salah satu ide itu ya dengan bacaan. Maka tidak akan pernah mungkin menjadi penulis yang hebat, pembicara yang hebat, bahkan pemimpin yang hebat kalau dia tidak membaca. Orang-orang besar apapun adalah orang-orang yang banyak membaca. Dan buku dia, kualitas buku dan buku-buku yang bergizi, buku-buku yang berkualitas sangat menentukan kualitas dirinya dan kualitas kepemimpinan seorang pemimpin yang besar. Dan itu saya amati dari berbagai sejarah, saya amati dari berbagai para ahli di bidang apapun, ternyata mereka memiliki budaya literasi yang luar biasa. Jadi budaya membaca dan menulis itu. Tentu kalau kita ingin memberikan solusi yang tuntas, berarti tidak hanya cukup kita menguasai data dan fakta, tetapi juga penguasaan sakofah Islam dengan dalam. Nah, bagaimana mengaitkan Islam dengan kenyataan itu? Bagaimana mengaitkan Islam mampu memberikan jawaban yang tuntas. Nah, ketika mampu memberikan jawaban tuntas itu yang luar biasa. Makanya kalau dalam dunia ceramah, itu sebenarnya sukses berceramah itu ada 4. Pertama adalah sukses membuka. Ya. Kedua adalah sukses memberi masalah. Yang ketiga, sukses memberi solusi. Dan yang keempat, sukses menutup. Nah sama, Anda juga bisa melakukan menulis itu dengan model kayak gini. Ada pembukaan, kemudian Anda memberi masalah, yang kemudian ada masalah yang dibahas, dan orang semakin tertantang untuk terus kemudian Anda memberikan solusi tadi itu, dan kemudian Anda menutup. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Mila atas pertanyaannya. Monggo, yang lainnya. Masih ada waktu, 6.51. Jadi masih ada waktu 10 menit, mungkin 15 menit. Silakan teman-teman sekalian. Kalau masih ada pertanyaan. Jadi kita membahas tentang bagaimana menulis buku non-fiksi tadi itu. Nah, tentu kalau menulis buku non-fiksi itu adalah kita akan menulis tentang apa? Gagasan. Jadi kita menulis gagasan. Ada gagasan atau ide. Nah, bagaimana kemudian menuliskan gagasan itu? Yang pertama, kita bisa melakukan penelusuran gagasan, teori, dan pendapat. Jadi kalau kita misalnya penulisan ilmiah, buku ilmiah, maka tidak akan terlepas dari buku-buku yang pernah ditulis oleh orang lain. Berarti kita harus melakukan penelusuran gagasan, teori, dan pendapat. Berarti kita harus membaca buku-buku yang lain. Karena kita ingin menelusuri gagasan dan teori dan pendapat itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan analisis gagasan. Jadi kita menganalisis gagasan atau teori dan pendapat. Jadi ilmu pengetahuan itu kan bersifat terbuka. Nah, maka kemudian dianalisis. Kemudian tesis itu diuji lagi oleh penulis yang lainnya. Ya, dari berbagai penelitian hingga kemudian terjadi penerimaan atau penolakan terhadap gagasan, terhadap teori atau pendapat itu. Apabila masih relevan atau kalau sudah dianggap kadaluarsa, maka gagasan, teori, pendapat itu dalam wacana ilmu disebut antitesis. Jadi kita menulis antitesisnya. Sehingga muncul antitesis. Karena ini penulisan non-fiksi.
Ya. Kemudian mendiskusikan, ya kita bisa mendiskusikan gagasan, teori dan pendapat itu. Jadi seorang penulis yang kritis itu tidak hanya mampu menerima atau menolak satu gagasan, teori atau pendapat para ahli secara begitu saja, ya tanpa argumentasi tertentu, maka ia terus berusaha mendiskusikan antara gagasan, teori, pendapat itu hingga sampai membuat kesimpulan baru. Nah inilah memang keunikannya nulis non-fiksi, memang kayak gitu, agak serius dan lebih ilmiah. Tapi kalau itu dipaparkan dengan gaya ilmiah populer, maka orang enak membacanya. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa ini? Ada pertanyaan. Terkadang ada tulisan yang banyak menggunakan gaya bahasa. Adakah presentasi penggunaan jumlah kata dalam gaya bahasa dengan jumlah kata yang dalam tulisan utuh? Kalau non-fiksi itu beda dengan fiksi. Kalau fiksi itu lebih banyak bermain kata-kata, gaya bahasa. Tapi kalau non-fiksi itu bagaimana kita menjelaskan secara jelas dan gamblang. Jadi misalnya ada poin utamanya, ya ada poin, kemudian kita membuat alasan yang kuat. Kenapa kok kemudian harus ada itu? Terus dari alasan yang kuat itu Anda buat contoh. Ada contohnya, ada example, ada testimoni, baru buat kesimpulan. Jadi kalau nulis non-fiksi itu tidak usah terlalu banyak gaya bahasa. Tapi kalau Anda mengutip gaya bahasa seseorang, misalnya disebutkan namanya, misalnya Khalil Gibran dalam bukunya disebut. Yang penting harus disebutkan sumber datanya. Itu beda kalau nulis fiksi. Kalau nulis fiksi memang gaya bahasanya lebih banyak gaya bahasa sastra, gaya bahasanya indah. Makanya kalau Anda ingin nulis novel, Anda banyak baca buku-buku novel, itu kan gaya bahasanya indah, gaya sastra. Tetapi kalau non-fiksi adalah gayanya ilmiah populer. Baik, itu pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lagi. Terkait dengan data dalam penulisan buku non-fiksi, apakah harus dicantumkan sumbernya? Ya. Jadi, kalau membaca buku non-fiksi disebut aja. Kalau ilmiah populer, tidak usah kemudian seperti nulis makalah, harus ada apa? Catatan kaki gitu kan. Nah, itu kalau memang buku Anda adalah buku kuliah, buku teks ya, itu memang harus ada catatan kaki. Kalau buku ilmiah populer, misalnya Anda menyebut sumbernya, misalnya Anda kurung saja misalnya Pakai Sarip 2020, nah gitu aja. Maksudnya diambil dari bukunya Pakai Sarip tahun 2020. Nah, tentu kalau buku non fiksi harusnya ada daftar pustaka, harus ada daftar pustakanya, karena ini buku non fiksi. Kecuali kalau buku non-fiksi itu isinya biografi, ya, isinya biografi kita. Tapi itu genrenya bukan non-fiksi, tapi faksi tadi itu. Jadi daftar pustaka. Jadi agar buku kita juga bisa jadi rujukan. Nah, tinggal kita memilih apa, ilmiah populer, atau memang buku ilmiah, atau buku kuliah. Jadi buku untuk diktat kuliah, buku textbook. Maka kalau textbook juga harus ada catatan kakinya, ada kemudian daftar pustakanya. Sekalipun nanti ada yang menulis semacam itu, saya lebih suka menulis gaya buku itu yang ilmiah populer, yang bisa dipahami. Jadi bukan semakin buku itu bulat, berarti yang nulis ini hebat. Misalnya profesor, bukan itu. Saya punya profesor namanya Profesor pakar komunikasi itu, Deddy Mulyana. Itu cara menulisnya ilmiah populer. Bahkan dia ada ceritanya. Sehingga membaca buku textbook dia itu kita enak, enjoy. Jadi menurut saya tidak perlu kemudian terlalu banyak kata-kata ilmiah yang kemudian seakan-akan ada guyonan. Jadi buku yang hebat itu buku yang kalau dibaca sulit dipahami. Bagi saya tidak. Kalau bagi orang komunikasi ya bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu dengan jelas, gamblang, dan orang mudah memahami tulisan kita. Baik, itu Mbak Dwi dan Mbak Mila tadi banyak pertanyaan. Silakan teman-teman yang lainnya. Monggo. Jadi nanti kalau sudah Anda mulai ketemu tadi peta pikirannya, Anda menulis saja, jangan kemudian memikirkan tata bahasa, tulis saja dulu, ya, karena sudah ada kerangka berpikirnya, ada ide gagasan sudah ada, tulis saja, mengalir saja, nanti baru setelah selesai diperbaiki, titik komanya baru diedit setelah selesai. Jadi dan menulis itu tidak selalu dimulai dari awal bab. Jadi kalau Anda sudah bikin kerangkanya tadi, bab 1, bab 2, 3, bab 3, ada peta pikirannya tadi, Anda bisa mulai bab 1 dulu boleh, Anda bisa mulai tengah-tengah, Anda bisa mulai yang terakhir boleh. Tapi nanti dipenuhi semuanya, baru disambung-sambungkan. Jadi tidak harus mulai dari awal. Tapi syaratnya kerangka berpikirnya sudah ketemu dulu.
Jadi daftar isinya sudah ketemu dulu. Jadi Anda bisa mulai dari mana yang Anda paling enjoy dulu. Ya. Nah, nanti di dalam buku 90 hari menulis buku ada tahapan-tahapannya, ada list-listnya. Jadi Anda tinggal komitmen sungguh-sungguh, Anda perhatikan dan Anda bisa konsultasi dengan saya. Insya Allah 90 hari karya Anda sudah selesai dan menjadi buku. Baik, masih ada waktu. Nah, ini jam 7 kurang 2 menit. Kalau di laptop saya jam 7 kurang 2 menit. Silakan, masih ada waktu 8 menitan lah. Monggo, kalau ada yang didiskusikan. Silakan, kalau ada yang didiskusikan. Ada yang ditanyakan. Monggo, masih ada waktu. Baik, teman-teman sekalian, ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, ya kita akan akhiri. Dan insya Allah ini akan saya rekam. Dan nanti hasil rekaman ini akan saya upload di channel YouTube Fakih Syarif. Nanti akan saya kirim ke grup WA linknya sehingga kemudian bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri kelas menulis online Ujung Penamu Senjata Dakwahmu. Tema saya hari ini adalah bagaimana menulis buku non-fiksi. Kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan saya akan membahas bagaimana menulis buku fiksi, bagaimana menulis cerpen atau novel. Kita ketemu lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.